Teman-teman, pernahkah kalian bertanya mengapa bisa terjadi sebuah konflik? Apakah kalian mengetahui suatu konflik di sekitar lingkunganmu? Apa yang kalian ketahui tentang konflik? Pernahkah kalian mendengar istilah demo atau demonstrasi massa? Mungkin kalian pernah mendengarnya di berita-berita. Salah satu contoh demo adalah demonstrasi yang dilakukan kaum buruh dan pekerja. Apakah hal tersebut dikategorikan konflik sosial? Menurut teman-teman, apa penyebabnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian akan mempelajarinya di materi berikut ini. Kita mulai dari pengertian konflik. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain, dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Menurut kalian, mengapa dapat terjadi konflik? Apa yang menyebabkan suatu hal memicu konflik? Berikut ini merupakan beberapa faktor penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Banyak sekali perbedaan yang tidak terlihat dari tiap individu, seperti cara pandang, cara berpikir, dan lainnya. Sebab, dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, dalam pembelajaran, beberapa peserta didik menyukai pembelajaran berkelompok, namun peserta didik lain lebih senang ketika belajar individual. Faktor kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda dapat menjadi sumbu konflik sosial. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria baik dan buruk suatu kebudayaan tidak dapat dilihat dari sudut yang sama. Beberapa orang menganggap budaya satu lebih unggul daripada budaya yang lain, sehingga dapat menyebabkan gesekan dan konflik. Faktor penyebab konflik ketiga adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Tiap orang memiliki perasaan dan pemikiran yang berbeda-beda. Masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor penyebab konflik terakhir adalah perubahan-perubahan budaya yang cepat. Perubahan yang terjadi sangat cepat dapat menjadi konflik. Sebagai contohnya, kawasan pedesaan yang berubah menjadi kawasan industrial. Maka, akan terjadi berbagai perubahan besar karena masyarakat di sekitarnya tidak siap menerima perubahan. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan tugas aktivitas individu agar kalian lebih memahami tentang konflik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Gunakan beberapa sumber yang tersedia seperti ensiklopedia, artikel, internet,
ataupun sumber lainnya yang dapat membantumu menyelesaikan tugas berikut ini. A. Bagaimana pendapatmu tentang konflik yang terjadi di Indonesia? B. Mengapa konflik sosial SARA menjadi salah satu permasalahan yang kompleks di Indonesia? 2. Setelah selesai, hasil pekerjaan dapat didiskusikan bersama dengan teman-temanmu dengan bimbingan guru. Setelah mendengarkan petunjuk teman-teman, apakah kalian pernah mengetahui kerusuhan yang terjadi saat pertandingan sepak bola berlangsung? Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang disukai masyarakat Indonesia. Bahkan tiap daerah memiliki klub unggulan dan supporter solid yang selalu mendukung ketika laga sepak bola berlangsung. Namun tidak dapat dipungkiri, tawuran supporter seringkali terjadi di Indonesia dan mengakibatkan korban jiwa serta konflik yang berlarut-larut. Menurut kalian, apa yang menyebabkan konflik tersebut? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya konflik antar kelompok tersebut? Setelah mempelajari konsep konflik sosial, kalian dapat memberikan gambaran dampak yang diakibatkan suatu konflik. Menurut kalian, seperti apakah dampak konflik itu? banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari sebuah konflik. Dampaknya adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Perlawanan yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan pemerintah kolonial. Dampak positif terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara maupun permanen. Kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian akhirnya saling memaafkan. Ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Dan kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Adanya konflik dapat menyebabkan suatu pihak menjadi dominan dan menghalalkan segala cara. Namun, ada beberapa akomodasi yang dilakukan sebagai bentuk penyelesaian konflik yang meningkatkan solidaritas dan mengesampingkan konflik yang terjadi. Untuk lebih memahami materi konflik ini, kalian harus mengerjakan tugas aktivitas individu berikut ini tentang konflik yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu konflik pembangunan bandara di Kulon Progo, sehingga menimbulkan banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Langkah-langkah mengerjakan tugasnya adalah sebagai berikut. 1. Menurut kalian, setelah mempelajari materi konflik sosial, demo penolakan bandara di Kulon Progo termasuk jenis konflik apa? Jelaskan. 2. Bagaimana kronologi konflik penolakan pembangunan bandara YIA di Kulon Progo? Carilah informasi berkaitan dengan hal tersebut di internet. 3. Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah, PT Angkasa Pura, dan masyarakat dalam mengatasi konflik bandara di Kulon Progo?
Gimana teman-teman? Masih semangat kan? Yuk, kita lanjutkan lagi pembahasan materinya. Sekarang, kalian akan mendengarkan penjelasan mengenai penanganan konflik sosial. Terdapat 5 cara yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Caranya yaitu: pertama, menghindar. Beberapa orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik. Hal ini mungkin disebabkan bahwa dia tidak yakin akan menang. Dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Kedua, memaksakan kehendak. Ada individu atau kelompok yang memandang pendapat atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Dia atau mereka berusaha menguasai lawan dan memaksa mereka agar menerima penyelesaian yang diinginkan. Kepentingan pribadinya dianggap paling penting, sedangkan hubungan dengan orang lain kurang begitu penting. Ketiga, menyesuaikan keinginan orang lain. Beberapa individu ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian, dalam kata lain harmonis. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Keempat, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Cara yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Ia berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Teman-teman, ada 2 tugas aktivitas kelompok yang harus kalian kerjakan pada bagian ini. Tugas yang pertama, langkah-langkahnya adalah: 1. Buatlah kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang tiap kelompok. 2. Lakukan pengamatan di lingkungan sekitar terkait konflik sosial. 3. Jelaskan pendapatmu terkait dampak yang ditimbulkan adanya konflik sosial tersebut. 4. Minta bimbingan guru apabila terdapat hal-hal yang belum jelas. 5. Presentasikan di depan kelas dan diskusikan dengan kelompok lainnya. Tugas kelompok yang kedua adalah sebagai berikut. 1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 tiap kelompok. 2. Setelah mempelajari konflik dan cara penyelesaian konflik, terdapat beberapa bentuk akomodasi yang lain dalam menyelesaikan konflik. 3. Carilah informasi yang terpercaya untuk menjelaskan beberapa bentuk akomodasi dan berikan contoh kasus. Berikut ini bentuk-bentuk akomodasi yang perlu kalian lengkapi. A. Koersi. B. Konsiliasi. C. Adjudikasi. D. Konversi. E. Mediasi. F. Kompromi. G. Arbitrasi. H. Segregasi. I. Toleransi. J. Subjugation atau domination. K. Stalemate. Dan I. Eliminasi. 5. Catatlah pada lembaran kertas. 6. Presentasikan hasil diskusi dan silakan bertukar pikiran dengan kelompok lainnya. Teman-teman masih semangat kan? Demikianlah pembahasan mengenai dampak dari konflik dan cara penanganan konflik. Pada bagian berikutnya, kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial. Indonesia
merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya. Salah satunya adalah agama. Di tengah konflik sosial yang mengatasnamakan suku, agama, dan ras di Indonesia, Bali dapat menjadi panutan dengan keberadaan kompleks peribadatannya. Pusat peribadatan Puja Mandala yang terletak di Nusa Dua Bali merupakan salah satu cermin adanya toleransi umat beragama di Indonesia. Meskipun sebagian besar masyarakat Bali menganut agama Hindu, namun tidak menutup kemungkinan dibangun tempat beribadah agama yang lainnya. Puja Mandala terdiri atas Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa. Bagaimana tanggapanmu tentang Puja Mandala di Bali? Bagaimana cara mewujudkan toleransi pluralitas di sekitar tempat tinggalmu? Apakah kalian menemukan bentuk integrasi sosial di sekitar tempat tinggalmu? Untuk mengetahui lebih jelas materi integrasi sosial, kalian dapat memahami materi yang akan didengarkan berikut ini. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Salah satu integrasi sosial di Indonesia adalah dengan diadakannya Pekan Budaya Tionghoa di masyarakat. Menurut Batten, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan akan interaksi sosial. Syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov yaitu sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi adalah sebagai berikut. Homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Setelah mempelajari materi konflik sosial, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat tercipta suatu integrasi sosial. Sekarang, saatnya kalian untuk mengidentifikasi hal tersebut dengan cara mengerjakan tugas aktivitas individu berikut ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Carilah beberapa data yang berkaitan dengan integrasi sosial agar dapat membantumu mengerjakan tugas. 2. Buatlah esai sederhana tentang integrasi sosial. Esai dapat mengangkat suatu proses integrasi sosial atau hal-hal penting terkait integrasi sosial. 3. Mintalah bimbingan guru apabila penugasan belum jelas. 4. Laporkan hasil karya esai dalam selembar kertas folio. Teman-teman yang baik, sekarang kita kembali melanjutkan pembahasan materi. Pembahasannya adalah tentang bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut. 1. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi
akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. 3. Integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Proses integrasi sosial. Prosesnya adalah 1. Asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. 2. Akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru tersebut diserap atau diterima, dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial adalah 1. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campur atau amalgamasi. 7. Musuh bersama dari luar. Setelah kalian selesai mendengarkan penjelasan tentang integrasi sosial, kalian diminta untuk mengerjakan tugas aktivitas kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 anggota tiap kelompok. 2. Buatlah sebuah dokumentasi atau video podcast yang menceritakan tentang proses integrasi sosial. Contohnya seperti kerja bakti, acara di kampung seperti merti dusun dan bakti sosial, kesenian, dan lainnya. 3. Video podcast ini dibuat minimal 5 menit. 4. Buatlah video podcast dengan menarik dan informatif untuk menjelaskan proses integrasi sosial di masyarakat. 5. Video dokumentasi podcast diunggah ke media sosial. Refleksi. Materi ini menjelaskan tentang konflik dan integrasi sosial. Apa yang kalian ketahui tentang materi tersebut? Tuliskan apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi tersebut. Materi konflik dan integrasi ini memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kepentingan bersama lebih penting dari kepentingan pribadi. Perlunya sikap toleransi demi mencapai hubungan sosial yang harmonis. Demikianlah pembahasan pada bagian kali ini. Berarti, kalian telah menyelesaikan semua materi dari subtema D. Pada bagian berikutnya, kalian akan mendengarkan kesimpulan dari tema 3 dan kalian akan mengerjakan soal-soal evaluasi. Persiapkan diri kalian untuk bagian berikutnya ya. Semangat, sampai jumpa!